Kembali lagi di Karang Paci News bersama saya, Fajar Terima Hardika, akan membahas informasi seputar DPRD Kaltim yang telah kami rangkum. Berikut Karang Paci News. Kita awali Karang Paci News tentang peraturan daerah mengenai kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan. Di dalamnya terdapat kawasan industri dan pelabuhan internasional yang disingkat menjadi KIPI. Belum rampung juga. Namun, dua anggota DPRD Kaltim yang duduk dalam panitia khusus KIPI merasa optimistis tahun 2020 selesai dan disahkan menjadi perda. Simak informasinya. Inilah kawasan Maloy yang namanya sudah sangat terkenal sejak zaman Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak, bahkan sempat menjadi jok politik. Jika Gubernur Awang Faruk dalam berbagai sambutan sampai berbicara tentang kawasan Maloy, itu pertanda pidatonya akan segera berakhir. Gubernur Kaltim Awang Faruk sangat ambisius dengan proyek raksasa yang dulu diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 7 triliun rupiah itu. Sebab inilah kawasan industri dan pelabuhan internasional terbesar di Kalimantan yang akan melayani kegiatan ekspor hasil sumber daya alam. Proyek itulah yang akan menjadi legasi masa kepemimpinannya di Kalimantan Timur selama 10 tahun. Sayangnya, di akhir masa tugasnya, belum semua pekerjaan besar di Maloy tuntas. Salah satunya menyangkut peraturan daerah yang menjadi dasar hukum untuk mengoperasionalkannya. Tentang rancangan peraturan daerah, Maloy sudah mulai dibahas DPRD sejak tahun 2019 lalu. Bahkan dibentuk pansus atau panitia khusus sejak masa DPRD periode lalu dan bersambung ke periode 2019-2024. Pansus terkait dengan Maloy ini kita tinggal menindaklanjuti karena periode yang lalu sudah dibahas oleh pansus yang lama, tetapi karena habis masa jabatan itu tidak sempat disahkan, maka ini ditindaklanjuti dengan pansus sekarang ini dengan anggota DPRD periode 2019-2024. Berarti pansus ini apakah akan diperpanjang? Kelihatannya kalau melihat waktunya, karena pengaruh daripada wabah corona kemarin, kita tidak sempat melaksanakan, tidak bisa perjalanan keluar daerah, tidak bisa berkunjung ke instansi terkait, khususnya belum sempat peninjauan ke lokasi, maka waktu yang diberikan oleh pansus ini kan hanya 3 bulan. Nah, ini tersisa berapa bulan lagi, hampir habis. Saya kira akan diperpanjang untuk efektifnya pembahasannya. Peraturan daerah kawasan ekonomi khusus Maloy menjadi isu seksi dalam suasana pandemi COVID-19. Sebab tahun 2021 adalah tahun recovery ekonomi di mana sumbu-sumbu ekonomi baru diantaranya pelabuhan Maloy harus mulai diaktifkan. Dua anggota DPRD Kaltim, Jahidin dan Agus Aras optimis peraturan daerah yang menjadi payung hukum Maloy bisa disahkan. Insya Allah, ini target saya usahakan karena Perda ini merupakan skala prioritas, karena apabila nanti pelabuhan Maloy ini efektif, salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kalimantan Timur tentu meningkat. Dengan tersedianya payung hukum itu, pastilah akan memudahkan para pelaku usaha untuk berinvestasi di sana, karena sudah diatur dengan sedemikian rupa. Baik itu di kawasan inti satunya dan kawasan inti duanya dan kawasan penyangganya. Kita tahu bahwa di sana memang sudah menyerap APBD yang begitu besar, tentu secepatnya akan difungsikan dengan baik. Jadi kalau menurut jangka waktunya 3 bulan, yakin tidak kira-kira perda ini selesai di tahun 2020? Ya, optimis saya bisa selesai. Tim Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin,
Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi berikutnya mengenai Pansus COVID-19 yang dipimpin Hasanuddin Masud belum cukup banyak bergerak melakukan pendalaman atas penanganan kasus pandemi virus corona yang dilakukan eksekutif. Pada rapat paripurna DPRD Kaltim, Pansus minta ditambah masa tugasnya dan dikabulkan selama 1 bulan ke depan. Simak informasinya. Kerja Panitia Khusus COVID-19 DPRD Kaltim selama 1 bulan mendampingi pemerintah Provinsi Kaltim yang sedang menangani pandemi virus corona sudah berakhir. Namun karena dirasakan belum maksimal, Pansus yang dipimpin oleh Hasanuddin Masud diusulkan untuk ditambah masa kerjanya selama 1 bulan. Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun mengakui usulan itu dan sidang paripurna menyetujui. Dia juga banyak berharap Pansus COVID-19 DPRD Kaltim bekerja maksimal agar penanganan COVID-19 oleh pemerintah lebih berkualitas kinerjanya. Tadi paripurna salah satu agendanya itu laporan Pansus. Nah, karena belum selesai semua, belum maksimal, masih banyak hal yang perlu didalami, maka Pansus memohon di dalam rapat paripurna untuk masa tugasnya diperpanjang. Paripurna hari ini menyetujui perpanjangan masa kerja Pansus. Fokus kerja Pansus yang diharapkan DPRD lebih pada soal bagaimana pemerintah bekerja menanggulangi penyembuhan dan menghambat penyebaran virus bagi warga Kaltim. Termasuk juga bagaimana serapan anggaran dari dana COVID-19 yang telah disediakan sebesar 500 miliar rupiah. Menurut Andi Harun, dia mendapat laporan penyerapan anggaran masih sangat rendah. Apalagi bantuan jaring pengaman sosial belum juga terdistribusikan ke masyarakat. Alasan pemerintah belum mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak lantaran data yang belum lengkap. Menurut Andi Harun, semestinya bukan menjadi alasan karena pendistribusian bisa dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan warga yang datanya memang sudah lengkap. Kalau simpel ini kan kita cuma belum tentu juga sesimpel yang kita bayangkan. Nih, ketiga data nih. Dikhawatirkan ini saling tumpang tindih. Ya kalau dikhawatirkan ada yang tumpang tindih, satu dulu yang dieksekusi. Dua ini kalau tumpang tindih nanti kita lihat perkembangannya. Yang pasti jangan sampai kita terlalu lama menunda eksekusi bantuan itu kepada masyarakat. Daerah-daerah tidak lebih kaya dari kita sudah berhasil mengeksekusi. Saya ambil contoh aja ya, yang lagi viral sekarang antara Bupati Lumajang dengan Boltim. Bukan soal perdebatan mereka berdua, tapi setingkat sana juga sudah mereka eksekusi. DKI sudah. Kata Pak Anies, ya kalau kayak sembako bantuan itu double, nggak boleh dikatakan double. Masyarakat lebih mendapatkan lebih, nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kan kalau tidak dapat apa-apa. Ya misalnya nih, kamu dapat sembako dari provinsi, tiba-tiba dari Pak Pusat kasih juga sembako. Ya nggak masalah kan? Sini 5 kilo, pusat 10 kilo, malah lebih syukur. Orang juga 5 kilo itu paling untuk 4 hari, 5 hari, ya nggak? Banyak yang bisa dilakukan Pansus COVID-19 DPRD Kaltim sesuai dengan tupoksinya melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penanggulangan virus corona oleh pemerintah. Rakyat berharap pandemi ini bisa selesai lebih cepat. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Suara-suara sumbang adanya permainan dalam sistem pengadaan alat kesehatan penanganan COVID-19 bermunculan. Dari soal adanya dominasi merek tertentu sampai dugaan adanya mafia yang mengambil keuntungan besar di balik musibah ini. Simak informasinya. Belum ada bukti terjadinya pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa alkes atau alat-alat kesehatan. Walau serapan Dinas Kesehatan dianggap rendah, baru sekitar 40% dari anggaran yang disiapkan, tapi menurut Ketua Pansus COVID-19 Hasanuddin Mas'ud, semua itu karena unsur kehati-hatian dari pemerintah. Kehati-hatian diperlukan karena masalah pengadaan barang dan jasa bisa berujung ke masalah hukum. Isu yang menjadi sorotan beberapa kalangan pengusaha, adanya dugaan pemaksaan merek-merek tertentu dalam hal pengadaan alat kesehatan dan keperluan medis. Namun menurut Hasanuddin Mas'ud, memang ada aturan yang harus dipatuhi. Kalau alkes itu kan harus punya izin. Ya. Yang masuk ke dalam harus punya izin. Nah ini biasanya kadang-kadang yang masukkan tidak berizin itu ditolak lagi. Bisa konsekuensi hukum lagi. Mereknya pun ditentukan oleh mereka. Itu ada memang aturannya? Ada aturannya. Nggak boleh sembarang produk-produk asal kan. Harus terverifikasi itu Pak ya? Terverifikasi dan ada izin. Jadi itu juga kendala yang memperlambat. Tapi saya kira itu masalahnya pelan tapi bisa selesaikan. Kami kawal itu. 4 instrumen yang dianggap rawan masalah hukum dalam hal anggaran COVID-19 diwanti-wanti oleh KPK. 4 instrumen itu adalah proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ, filantropi atau sumbangan pihak ketiga, penyelenggaraan bantuan sosial atau bansos, serta refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Kerawanan ini disuarakan juga oleh Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Syafruddin. Dengan tegas dia mengingatkan agar tidak ada mafia di balik pengadaan barang dan jasa alat-alat kesehatan. Juga pesan buat pengguna anggaran ya, khususnya Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Jangan sampai di sini lahir muncul mafia-mafia baru, sehingga masyarakat yang lain yang punya kemampuan untuk menjadi bagian juga ingin membantu belanja-belanja COVID ini terbatasi gitu. Nah artinya kita tidak mau ada monopoli di sini. Nah, pemerintah khususnya Dinas Kesehatan itu harus terbuka, harus betul-betul mensosialisasikan semua ini kepada masyarakat secara terbuka gitu. Dan begitu juga rumah sakit, nggak boleh ada monopoli, nggak boleh ada mafia baru di sini, karena kalau ada terjadi mereka terindikasi melakukan penyelewengan maka akan dihukum mati oleh KPK. Ini kita dorong terus, kita tekankan terus agar transparan, agar memberikan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat. Mafia belum terungkap, baru berupa isu dan desas-desus. Namun tentu bukan berarti indikasi pelanggaran hukum tidak ada. Fungsi pengawasan DPRD Kaltim dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar berjalan transparan. Tim Kaltim TV Heriman dan Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Besarnya dana penanggulangan COVID-19 diharapkan efektif digunakan untuk keperluan medis dan pengaman jaring sosial masyarakat yang membutuhkan.
Pansus COVID-19 DPRD Kaltim mengingatkan semua pihak agar jangan ada yang bermain-main dengan bantuan karena ada resiko hukum yang mengincarnya. Simak informasinya. Pandemi COVID-19 telah disetujui menguras APBD Kaltim sebesar 500 miliar rupiah. Namun persoalan baru muncul, khususnya menyangkut bantuan kepada warga terdampak belum juga dikucurkan ke kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Menanggapi hal itu, Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengingatkan, lambatnya pemerintah provinsi dalam pendistribusian anggaran, baik untuk keperluan medis seperti pengadaan alat kesehatan dan alat pelindung diri atau APD, maupun anggaran jaring pengaman sosial, lantaran sikap kehati-hatian. Ada surat edaran dari KPK yang membuat penyaluran bantuan terkesan terlambat, terutama menyangkut pendataan penerima bantuan. Saat ini semua data penerima harus masuk dalam data basis DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial di bawah Kementerian Sosial. COVID itu rekomendasinya nanti salah satunya itu, karena memang agak susah Pak pendataan ini, karena jangan sampai ada yang double, ada konsekuensi hukum, karena ada edaran KPK itu, jadi harus masuk ke data DTKS. Memang lambat nantinya. Nah, itulah aturan pemerintah. Jadi lebih kehati-hatian ya? Kehati-hatian. Saya kira itu aja. Jadi kemarin sebenarnya pemerintah pengen langsung, tetapi dengan adanya edaran dari KPK itu ternyata tidak boleh, harus masuk ke DTKS semua. Kalau tidak masuk ke DTKS nanti ada problem masalah hukum lagi. Makanya pemerintah jadi takut. Tapi pelan tapi pastilah. Pansus COVID-19 DPRD Kaltim akan mengawal semua proses pendistribusian anggaran. Untuk itu dia meminta agar tidak ada pihak yang bermain-main dalam kondisi darurat sekarang ini, karena ada resiko hukumnya. Kita takut nanti kendala hukum, karena ini ada konsekuensi hukum. Tidak ada yang berani. Harus masuk DTKS, itu aja intinya. Dan kalau tidak boleh ada dapat double. Kalau sudah dapat di APBN, tidak boleh dapat dari APBD. Fungsi Pansus COVID-19 DPRD Kaltim juga bisa membantu tim data. Jika ada masyarakat yang terdampak tidak masuk dalam data, bisa diajukan ke DPRD. Dan berikutnya diteruskan ke Sekda Prof dan DTKS. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Di tengah berkumandangnya takbir, hati tertunduk untuk mengharapkan dan memohon. Dari lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, tingkah laku yang tidak berkenan, serta hati yang berprasangka. Berbuat khilaf adalah sifat, meminta maaf adalah sebuah kewajiban. Kembalinya fitrah adalah sebuah tujuan. Tiada pemberian yang terindah selain kata maaf yang kami harapkan. Saat kemenangan itu telah tiba, membawa sinar terang kedamaian dan kesucian, menebarkan berkah di hari yang fitri. Tak ada yang sempurna di dunia ini, tak ada kesalahan yang tidak termaafkan. Tiada perbuatan yang mulia selain saling mengerti dan memberikan maaf. Menyambut hari yang fitri kali ini, ada hal yang tak biasa. Kita di rumah saja saling menyapa di layar kaca, namun tidak mengurangi rasa untuk meminta maaf. Tidak ada untaian kalimat yang bisa menyenangkan dan menyejukkan hati setiap orang. Kami segenap keluarga besar Kaltim TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian Karang Paci News kali ini. Jangan lupa ikuti kami terus di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fajar Terima Hardika bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.